Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong menyertai setiap kehidupan kita. Saya percaya sepanjang minggu ini Bapak Ibu sudah ditolong oleh Tuhan dan sudah memberikan berkat yang melimpah. Puji nama Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur Tuhan buat cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan pada pagi hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau layakkan setiap hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesungguhan hati, mari kita awal kemudian dari awal. Bukan dengan kekuatan, Terima kasih ya Tuhan. ku dapat Engkaulah kekuatan bagi jalani setiap hidup. tanpa Engkau Tuhan kami tak bisa hidup. Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
mencintai kami Tuhan. Engkau tidak pernah melihat kami dalam kesalahan kami, tapi Engkau melihat kami Tuhan dengan kasih-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan, jika kami sering menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jika kami tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampunilah kami Bapa yang baik, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyucikan setiap hati kami, sehingga pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan itu benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalamku pandang. Pertolongan kami dari-Mu. Peganglah tangan kami, harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan bagi setiap kami. Kami imani dan kami percaya itu Tuhan. Engkaulah jawaban bagi setiap doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami lebih lagi Tuhan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kita percaya, kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tak pernah ku ragu
percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan sukacita dan penuh berkat-berkat yang melimpah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, dan saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin
hidup sampai hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Itu semua Tuhan karena juga kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau sementara kami akan menerima kebenaran firman Tuhan dan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi terang bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang di rumah. Saya mau tahu kira-kira berapa banyak atau berapa orang yang setiap minggu menyaksikan ibadah kita secara online? Ya, coba angkat tangan yang di rumah. Oh, mendingan gitu ya, lumayan. Ya, Bapak Ibu, saya anjurkan kita tetap semangat mengikuti ibadah online ini. Karena kita masih bisa ibadah online itu merupakan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Alkitab mencatat nanti ada waktunya kita tidak bisa lagi mencari dan mendengar firman Tuhan. Ya mungkin lewat televisi, lewat media pun nggak akan bisa. Ya, sekarang ini masih mending Bapak Ibu. Ya kita bisa ibadah lewat online, kita bisa menyaksikan firman Tuhan di televisi, dengar firman Tuhan lewat radio dan lain-lain. Ya, jadi Bapak Ibu tetap semangat untuk kita mengikuti ibadah online ini. Ya, satu kali ada seorang pemuda bernama Udin. Pak Pendeta ketemu dengan Udin, dia tanya, "Udin, apakah setiap minggu ikut ibadah secara online?" Udin menjawab seperti ini. "Ya, maunya sih Om setiap minggu ikut ibadah online. Tapi ketika saya mau mengikuti ibadah online, saya selalu ingat Pak Pendeta di gereja selalu mengatakan kalau mau dengar firman Tuhan, tolong semua HP di silent atau HP dimatikan." Saya ingat itu Om, sehingga saya nggak jadi buka HP dan tidak bisa mengikuti ibadah online. Ya, saudara, ketika kita mencari alasan untuk beralasan, maka alasan itu akan selalu ada. Ya, nggak dicari pun akan ada. Ya, jadi si Udin ini mau membela diri. Dia katakan, biasanya kan di gereja selalu dianjurkan untuk menaruh HP dan mematikan HP-nya. Ya, kita jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Hari ini merupakan minggu pertama di bulan September. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu, ketika kita berdoa menghampiri Tuhan, seringkali kata-kata rohani ini kita juga
ungkapkan kepada Tuhan, ketika kita sudah ajukan permohonan kita, permintaan kita, dan kita akhiri, tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Tapi pada kenyataannya banyak kita menjadi menggerutu kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan, tidak puas akan Tuhan ketika jawaban doa yang Tuhan berikan itu kepada kita tidak sesuai dengan daging kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tapi kita lihat doa Tuhan Yesus ini itu timbul dari satu ketulusan. Dia mengatakan kepada Bapaknya, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, arti kehendakmu jadilah, yaitu ketika kita mengatakan kehendakmu yang jadi dalam hidupku, berarti kita mengatakan kepada Tuhan, kehendak Allah atau kehendak Bapa itulah yang harus menjadi prioritas dan yang pertama dalam hidup kita. Walaupun berat, walaupun tidak cocok dengan daging kita. Mungkin daging kita menolak, tidak suka. Walaupun sakit. Tetapi ketika kita mengatakan kehendakmulah yang jadi, berarti kita sudah rela untuk memprioritaskan, mengutamakan kehendak Tuhan itu yang pertama di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita lihat Tuhan Yesus mengatakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Doa seperti ini juga pernah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Dan doa yang sama Yesus juga naikkan, panjatkan kepada Bapa ketika Yesus sedang berada dalam puncak penderitaan, pergumulan yang berat di Taman Getsemani. Bahkan Yesus sampai 3 kali mengulang kata-kata yang sama Bapak Ibu. Bukan karena Yesus memang sudah kehabisan kata-kata. Atau Yesus lupa bahwa apa yang dia sudah pohonkan itu, yang dia minta itu diulang lagi. Enggak. Tetapi ini menunjukkan bahwa cawan yang Yesus harus minum itu menyakitkan. Satu penderitaan yang begitu hebat. Siksaan. Karena cawan itu isinya adalah kutuk, murka, dosa seisi dunia ini yang harus ditanggung, yang harus dipikul oleh Yesus. Sebabnya Bapak Ibu, ini merupakan satu penderitaan yang begitu hebat. Bahkan di dalam ayat yang ke-34 dalam pasal yang ke-14 ini, saking pergumulan itu begitu beratnya. Yesus melihat penderitaan, siksaan yang dia harus pikul itu begitu luar biasa. Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-34, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, Bapak Ibu, ketika Yesus menderita, ketika Yesus disalibkan, bahwa dia juga adalah manusia 100% Bapak Ibu. Ketika tangannya dipaku, dia dipukul, dia merasa sakit. Karena dia memang Allah 100% tetapi manusia 100% juga. Tetapi kita lihat
cara Yesus berdoa dan memohon begitu sangat luar biasa. Kita lihat perbedaan Yesus berdoa dengan kita manusia berdoa. Kita lihat yang pertama, Yesus tetap mengutamakan kehendak Bapa daripada kehendak sendiri. Sebabnya dia mengatakan, ya kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Ya, Yesus mengutamakan kehendak Bapa itu yang lebih utama daripada kehendaknya sendiri. Yang kedua kita lihat, Yesus menyatakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus tahu benar bahwa Bapaknya itu berkuasa. Bapa sanggup melakukan segala perkara, termasuk singkirkan cawan itu. Batalkan penderitaan itu. Tetapi kita lihat luar biasanya Yesus. Yesus tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapa. Walaupun dia tahu cawan itu bisa dilalukan kok, dilewatkan dari dia. Tapi dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapa. Kita lihat, Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa doa itu bukan media untuk menyelesaikan masalah. Ya seringkali kita salah. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, ya kita berdoa, kita pikir doa itu merupakan media untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, tetapi doa adalah cara yang indah untuk melihat masalah. Ya, saya katakan doa adalah cara yang indah untuk melihat masalah. Ketika kita berdoa, Tuhan memberikan pencerahan dalam hati kita. Ketika kita berdoa, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan ubahkan pola pikir kita, cara pandang kita. Sehingga di dalam doa itu kita bisa melihat ada cara yang indah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita berdoa. Cara pandang yang baru yang Tuhan berikan itu sehingga kita juga mulai melihat masalah itu, melihat pergumulan itu dengan kacamata yang rohani. Bukan lagi melihatnya dengan pikiran yang negatif, tetapi dengan pikiran positif. Sebabnya saya ulangin lagi, doa sebenarnya bukan media untuk menyelesaikan masalah. Tetapi doa itu Tuhan pakai ketika kita berdoa. Tuhan ubahkan mindset kita, cara pikir kita. Sehingga kita melihat satu pandangan yang baru, satu pandangan yang indah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita lihat yang ketiga, kelebihan Yesus, keistimewaan Yesus. Ketika dia berdoa, yaitu Yesus tetap taat kepada Bapa. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, penderitaan, siksaan, bahkan salib yang harus dia hadapi itu, Yesus tetap belajar taat. Alkitab mengatakan dia seperti lembu yang keluh, tidak membuka mulut, tidak berkomentar, tidak membela diri, tidak menyalahkan orang lain. Tapi seperti hewan potong yang keluh tidak membuka mulut. Dia mengikuti, ditarik kemana, mau diapain. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8.
dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, kita lihat ketaatan Yesus itu ketaatan yang sempurna. Ketaatan Yesus itu adalah ketaatan yang tidak meminta syarat. Tapi dia taat dengan sepenuhnya kepada Bapa. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau selama ini cara pandang kita tentang doa itu, doa berarti kita minta, doa berarti kita paksakan kehendak kita, maunya kita harus dituruti Tuhan. Biar kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini, pola pikir kita mulai berubah, ya, bukan memaksakan, bukan mengharuskan. Kalau enggak, kita mutung. Ya, kalau Tuhan tidak kabulkan, kalau Tuhan enggak beri, kita ngambek. Bukan itu Bapak Ibu. Ya, tetapi karena doa bukan memaksa Tuhan untuk melakukan keinginan kita. Doa itu bukan untuk memaksakan supaya keinginan kita, kemauan daging kita untuk diturutin oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita lebih lagi mau mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ketika kita mengatakan kehendak-Mu jadilah, maka terima kehendak Tuhan. Terima apa yang Tuhan lakukan itu, walaupun berlawanan dengan daging kita, tidak cocok dengan kemauan kita. Tapi terima itu, sadarilah Yesus lebih tahu apa yang engkau butuhkan. Yesus lebih mengerti tentang hidupmu daripada kita mengerti tentang hidup kita ini. Karena dia pemilik hidup kita. Dia yang empunya hidup kita. Jadi dia yang lebih tahu tentang hidup dan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Jadi mari belajar Bapak Ibu seperti Yesus. Ketika dia mengatakan kehendak-Mu jadilah, maka itu merupakan kata-kata yang penuh dengan ketulusan dan kerelaan menerima apapun yang menjadi keputusan Bapa kepada dia. Jadi Bapak Ibu, doa adalah gaya yang mengubah si pendoa. Ya, doa itu sebenarnya adalah gaya yang mengubahkan si pendoa. Seringkali prinsip kita ketika kita berdoa, maka ada sesuatu yang kita terima, ya, berbentuk benda, berbentuk berkat-berkat secara jasmani. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, doa itu adalah gaya yang mengubah si pendoa. Mengubah pola pikir kita, mengubah karakter kita, mengubah ketakutan-ketakutan, mengubah pikiran-pikiran yang sempit itu. Sebenarnya ini yang lebih penting. Tapi seringkali kita nggak menyadari. Kita lebih tertarik kepada perkara-perkara yang sementara. Materi, kebendaan. Padahal kita lihat doa itu sebenarnya intinya yaitu mengubah. Ketika kita berdoa, ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, maka lewat doa kita itu mengubahkan gaya dari si pendoa itu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, biar kiranya di dalam doa kita minta agar kehendak Tuhan terlaksana di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha dan di dalam pekerjaan kita. Mari belajar. Ketika kita sudah mohon meminta kepada Tuhan dan di akhirnya kita mengatakan
Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Dan ketika keputusan Tuhan itu memberikan jawaban itu sudah kita terima, sudah kita lihat di depan mata kita, maka terima itu dengan senang hati. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi rema bagi kami karena firman-Mu hidup dan berkuasa. Tuhan yang memeteraikan firman ini dalam setiap hati kami. Lewat pertolongan Roh Kudus, membantu kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kami akan menjadi orang yang berbahagia dan menjadi orang yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman Tuhan dan kami belajar untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri dan saya akan memimpin perjamuan suci dari tempat ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan yang kuduskan dan layakkan kami, supaya kami layak menerima tubuh dan darah Yesus. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni segala dosa yang kami lakukan, pelanggaran yang kami buat, supaya itu tidak menjadi penghalang untuk hubungan kami lebih intim bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati roti dan anggur ini menjadi makanan dan minuman yang sungguh. Kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh keluar dari dasar. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Oh, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Pengampunan yang kuterima,
Oh, haleluya. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salib Yesus yang mulia, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tinggi-tinggi roti ini di tangan kanan kita. Mari setiap kita buka hati dan datang kepada Yesus secara pribadi. Dia begitu mengasihi dan mencintai kita. Dia rela menanggung penderitaan yang sehebat itu. Dia dicaci maki, diludahi, dipukul, dicambuk, jatuh bangun di dalam perjalanan membawa salib itu. Tapi Yesus tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut. Tapi dia selalu mengatakan, biar kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Kalau kita bayangkan penderitaan yang kita alami dengan penderitaan Yesus, penderitaan kita tidak seberapa, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Itu sebabnya mari belajar, tetap mengucap syukur, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Oleh pengorbanan Yesus, oleh salib yang mulia itu, kita berpindah posisi dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dari kebinasaan kita dipindahkan kepada hidup yang kekal itu. Darahnya yang kudus yang telah menyucikan, membebaskan kita dari kutuk dosa dan kutuk kematian itu. Bilur-bilurnya yang menyembuhkan segala kelemahan dan sakit penyakit kita. Bersyukur buat darah Yesus yang mulia, yang telah tertumpah, tercurah dari atas kayu salib itu. Dan darahnya yang kudus itu membuka akses bagi kita, sehingga kita bisa langsung berhubungan dengan Bapa.
dan kita bisa memanggil dia Aba ya Bapa, dan dia mengakui kita menjadi umat kesayangannya dan menjadi anak-anaknya. Saya akan bacakan firman Tuhan, setelah itu kita akan minum bersama-sama dengan percaya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama dengan percaya. Haleluya, mari setiap kita angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah dia, naikkan syukur kita kepada Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbananmu yang mulia, kuasa salibmu yang layakkan kami datang menghampirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Glory bagi anak domba Allah yang datang menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bagi Yesus segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kau yang tertinggi mengatasi segalanya. Sampai hidup kami habis, sampai dunia ini lenyap, Engkau tetap Allah yang akan dipuji dan diagungkan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima kemenangan yang gilang gemilang, kami terima kesembuhan atas segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bagimu segala hormat pujian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Kami naikkan pujian penyembahan kami. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan dan kemuliaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Karena kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah menerima kemenangan, menerima kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan yang sembuhkan. Yang dalam pergumulan, persoalan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, Tuhan yang memberikan pertolongan, jalan keluar tepat pada waktunya bagi mereka. Tuhan yang curahkan damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam setiap rumah tangga kami. Penyertaan Tuhan yang membuat usaha pekerjaan, mata pencaharian, karir dan studi anak-anak kami berhasil. Kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami terus untuk lebih dalam lagi masuk dalam rencana-Mu. Biar kami belajar, kami tidak akan memaksakan kehendak kami untuk Tuhan ikuti. Tapi kami belajar, kami mau mengikuti kehendak Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan daripada keinginan dan ego kami. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa dan menyerahkan gereja kami GPP Siloam Pondok Chandra dalam tangan-Mu. Tuhan yang kiranya tolong supaya pandemi COVID ini cepat berlalu, sehingga kami bisa beribadah seperti dulu, bersama-sama tatap muka dengan hamba-hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan melihat hati kami yang rindu untuk beribadah bersama-sama, dan kami percaya Tuhan yang akan kabulkan permohonan dan kerinduan hati kami. Kami tetap berdoa dan menyerahkan
bangsa dan negara kami Republik Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada bagi bangsa ini. Bangsa ini ada dalam pikiran dan rencana Tuhan. Kami percaya kemuliaan Allah nyata di bangsa ini. Tidak selamanya bangsa ini terpuruk, tidak selamanya bangsa ini mengalami kesulitan. Kami akan melihat hal-hal yang besar, ada perkara-perkara yang baru yang Tuhan kerjakan di bangsa ini. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden, dan pemerintahan yang dari pusat sampai ke daerah, kota kami Surabaya dan Sidoarjo. Kiranya turun shalom yang dari Allah. Damai sejahtera-Mu membuat kami kuat. Damai sejahtera-Mu membuat kami tetap berkemenangan. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan berpikir, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka bisa dan mampu mengatasi masalah, terutama untuk membasmi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya tolong pasien-pasien yang masih terbaring di rumah sakit. Tuhan yang menjamah, menyembuhkan mereka. Alat-alat medis, obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan yang kuduskan, sehingga itu menjadi satu alat memulihkan dan memberikan mereka kesehatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, buka hatimu, pandang Yesus. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dan hikmat dari Roh Kudus menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap semangat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, semua kegiatan ibadah gereja tengah minggu diliburkan sampai kondisi mulai kondusif dari wabah COVID-19. Kedua, jemaat dapat mengikuti ibadah umum secara online di YouTube Siloam Channel pada tanggal 13 September tahun 2020. Ketiga, bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan, yaitu persembahan ibadah, pembangunan, dan persembahan perpuluhan, dapat dikirim via transfer Bank Mas Pion atas nama GPPS Siloam dengan nomor rekening 10960466631 dengan memberikan keterangan apakah itu persembahan ibadah, pembangunan, atau perpuluhan. 4. Gereja mengundang jemaat Tuhan untuk tetap berdoa bagi kebaikan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.